Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pembahasan simulasi KSN Matematika tingkat kota kabupaten tahun 2021 di bagian yang ke-6, di mana pada bagian ke-6 ini saya akan membahas nomor 9 dan nomor 19. Nah, untuk nomor 9 ini tentang geometri, di mana ada segitiga. Nah, ini segitiganya kita misalkan ini dengan A, B, kemudian C. Ada syarat-syarat tertentu di sana. Yang pertama adalah titik D pada sisi BC. Nah, ini titik D pada sisi BC. Kemudian titik B pada sisi AC. Nah, ini adalah titik E. Kemudian titik F pada sisi AB. Ini adalah titik F-nya. Nah, itu berpotongan pada garis AD, BE, dan juga CF. Nah, di titik O, jika luas segitiga AOE itu adalah 252, kemudian COD ini adalah 120, kemudian segitiga BOD-nya itu adalah 90, dan segitiga BOF nilainya adalah 105. Nah, kita gunakan perbandingan luas. Nah, ini kita misalkan untuk segitiga AOF itu adalah X, dan segitiga COO kita misalkan dengan Y. Nah, ini luas segitiganya ya. Nah, ini adalah notasi untuk luas segitiga, luas daerah. Ini misalkan luas segitiga. Nah, untuk luas AOF sendiri dan juga luas AOC kita bandingkan sama dengan luas BOF dibagi dengan luas BOC. Ini notasi untuk luas, dimana AOF-nya adalah X, kemudian AOC-nya adalah Y ditambah 252. Nah, ini segitiga yang ini AOF dan AOC ya. Kemudian segitiga BOF yang ini dengan BOC 105 dibagi dengan 120 ditambah 90. Nah, ini 120 ditambah 90 itu adalah 210. Kita sederhanakan, dibagi 105 itu hasilnya adalah 1/2. Nah, kita menggunakan konsep perkalian silang. Y ditambah 252 hasilnya adalah 2X. Nah, ini kita misalkan persamaan pertama. Kemudian kita lakukan perbandingan kembali, perbandingan luas. Nah, ini segitiga COD. Dalam hal ini adalah segitiga COD adalah yang ini. Kemudian dengan COA. Dan tentunya yang ini adalah BOD dan juga segitiga BOA ini ya. Nah, kita tinggal substitusikan. COD-nya itu adalah 120, kemudian COA-nya adalah Y ditambah 152, BOD-nya itu dibagi BOA ini 90 dibagi X ditambah 105. Nah, ini kita bisa sederhanakan 120 dengan 90 kita bagi dengan 30, itu hasilnya adalah 4 dan juga 3. Nah, ini bisa langsung kita substitusikan nih. Karena ini Y plus 52, ini juga Y plus 52, kita substitusikan dengan 2X.
substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Jadi 2x. Kemudian kita kali silang, jadinya 4x ditambah 420. Yang ini 3 dikali 2x adalah 6x. 6x dikurangi 4x itu hasilnya adalah 2x. Dan x-nya adalah 210. Maka luas segitiga AOF adalah 210. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi luas segitiga AOF adalah 210. Berikutnya, soal nomor 19, diberikan segitiga ABC dengan AB adalah 26. Ini segitiga ABC. AB adalah 26. Atau kita notasikan dengan C kecil. Di depan sudut C besar, ini adalah C kecil. Kemudian BC 28, BC 28, atau kita notasikan dengan huruf A kecil itu 28. Kemudian AC-nya adalah 30. AC 30, atau kita notasikan dengan B kecil yang panjang sisinya adalah 30. Berikutnya lagi, titik P pada BC, sehingga titik P pada BC. Nah, ini ada titik P di sini. Sehingga AP merupakan garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang membagi dua buah sudut yang sama besar. Nah, ini misalkan sudutnya adalah alfa, ini juga alfa. Nah, titik Q pada AC, sehingga sudut AQP sama dengan 90 derajat. Nah, ini adalah titik Q-nya. Ini siku-siku ataupun tegak lurus. Yang ditanya adalah luas dari CQP. Nah, ini yang akan kita cari ya. Nah, karena sudut BAP sama dengan sudut CAP, maka AP merupakan garis bagi, sehingga berlaku menggunakan perbandingan AB dibagi AC, BP dibagi CP, seperti ini ya. Nah, AB-nya adalah 26, AC-nya adalah 30, BP dibagi CP ataupun dibagi PC. Nah, ini kita sederhanakan. BP dibagi PC itu adalah 13/15. Nah, dimana seperti kita ketahui untuk BP ditambah PC itu adalah 28. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa BP-nya itu 13 dan PC-nya adalah 15. Nah, ini 13, PC-nya adalah 15. Nah, kita sudah dapatkan sisi miring dari CQP. Tinggal kita mencari sisi tegak kedua-duanya. Ini kalau kita mau menggunakan konsep setengah kali alas kali tinggi. Nah, berikutnya yang akan kita cari adalah dengan menggunakan aturan kosinus. Kita peroleh bahwasanya cos C itu adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C dibagi 2AB. Dimana A-nya seperti kita ketahui bahwa 28 ditambah B-nya 30 pangkat 2, A-nya 28 pangkat 2 dikurangi 26 pangkat 2 dibagi 2 dikalikan 28 dikali 30. 28 itu hasilnya adalah 784. 30 kuadrat 900, 26 kuadrat adalah 676. 2 kali 28 itu 56 dikalikan 30 1680. Maka hasilnya adalah 1008 dibagi 1680. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 336. Sehingga hasilnya adalah
3/5. Nah, ini cos C nya 3/5, perbandingan dari sudut C ini. Nah, ini bisa kita kembangkan kembali nih dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Maka kita peroleh cos C sama dengan CQ dibagi CP. CQ nya itu belum diketahui, CP nya adalah 15. Nah, ini bisa kita gunakan perbandingan cos C yang tadinya sudah kita cari itu adalah 3/5. Maka CQ nya bisa kita ketahui bahwasanya 3 kali 15 itu adalah 45, dibagi 5 hasilnya adalah 9. CQ sudah kita dapatkan, tinggal kita mencari CP. Nah, dengan mudahnya kita gunakan teorema Pythagoras, di mana PQ nya adalah akar dari 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2. 225 dikurangi 81 itu ya. Ini 81. Kemudian hasilnya adalah 144. Akar dari 184 itu 12. Jadi PQ nya adalah 12. Sehingga untuk luas segitiga CQP itu adalah setengah kali CQ dikali PQ. CQ nya itu yang sudah kita dapatkan adalah 9, sedangkan PQ nya adalah 12. 12 dibagi 2, 6, dikalikan 9 hasilnya adalah 54. Jadi luas segitiga CQP adalah 54. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.